Kita lanjut ya teman-teman. Sebelumnya di sini aku mau jelasin dulu sebelumnya, mohon maaf kalau misalkan suara aku di sini agak kecil dan kayak suara berbisik gitu ya. Karena situasinya di rumah lagi nggak memungkinkan untuk membuat rekaman dengan suara besar. Jadi aku deketin aja mic-nya ya ke mulut. Jadi kurang lebih aku ngomongnya bakal bisik-bisik kayak gini lah selama video ini berlangsung. Yang pertama di sini adalah kita kembali recap ke teacher sama subject controller dulu. Sebelumnya, teacher sama subject controller ini kan barisnya banyak ya, bisa ratusan lebih ya. Tapi karena kita udah menerapkan DRY dan mengimplementasikan OOP yang sebenarnya, akhirnya kita bisa membuat sebuah controller yang simple banget lah. Kita bisa lihat di sini cuman 24 baris ya, dan semua metode yang diperlukan oleh subject dan teacher controller itu udah diwakilkan oleh parentnya, yaitu master data ini ya. Jadi di sini create dan store itu adalah punyanya master data, dan teacher serta subject controller dia hanya mengganti model dan request store-nya aja. Dan mungkin path view-nya juga pada dasarnya kita nggak perlu tulis ini ya. Ini bisa aja kita tulis path view-nya di construct-nya si master data. Bisa saja kita lakukan itu supaya ini bisa berkurang lagi satu baris ya. Karena kalau kita lihat path view-nya teacher sama subject controller itu sama persis ya. Seharusnya juga ini bisa kita lebih perbaiki lagi lah. Nah, tapi pertanyaannya adalah, perlu nggak sih refactor seperti ini? Nah, kalau misalkan teman-teman kemarin mikirin itu secara keras ya, jawabannya adalah, kalau dari sudut pandang aku, perlu. Tapi pada akhirnya kembali ke kesepakatan tim masing-masing. Jadi kalau misalkan nggak mau melakukan refactor dan maunya seperti kayak kemarin, copy paste aja tuh di setiap controller yang kasusnya sama, nggak masalah. Kalau teman-teman sepakatnya seperti itu di tim teman-teman ya nggak masalah. Karena jujur baru pertama kali kemarin video aku ada yang dislike, jadi kayaknya sih ada yang nggak setuju dengan cara refactor seperti ini. Jadi aku pikir nggak masalah lah. Teman-teman mau ikutin cara refactor seperti ini ya silakan, nggak juga nggak apa-apa. Dan seandainya teman-teman mikir, aku nggak mau refactor kayak gini, nih tutorial nggak guna, nggak usah lanjut lagi nonton. Kalau menurut aku itu salah. Karena ini juga termasuk cara salah satu memperkuat pengetahuan OOP teman-teman ya. Karena di sini sekarang nggak langsung teman-teman bikinin library kecil lah untuk menyelesaikan kasus master data yang ada di aplikasi ini gitu loh. Dan kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman bisa implementasikan ini di dunia kerja dan bisa membantu programmer lain untuk menyelesaikan pekerjaan dia dengan cepat, itu jadi poin plus banget sih. Teman-teman bisa jadi senior programmer di tempat itu secara cepat gitulah. Kalau misalkan ada ya sistemnya seperti itu. Dan ditambah lagi kalau misalkan teman-teman bisa bikin library kecil atau base class yang fleksibel mungkin gitu ya. Tapi aku saran sih jangan terlalu fleksibel lah, karena nanti malah merepotkan timnya. Jadi kalau bisa dibikin agak KISS lah, keep it simple and stupid. Kan menurut aku masih simple lah ya. Ini kan cuma metode public, metode store, dan lain sebagainya kan. Ini kan untuk kasus master data ya. Kalau untuk kasus lainnya different lah. Untuk kasus seperti ini ya kalau misalkan editnya berbeda, ya udah metodenya tinggal di override di controller yang memang membutuhkan metode edit yang berbeda gitu kan. Atau mungkin misalkan ada flow sebelum edit atau sebelum menampilkan detailnya gitu kan, bisa aja kita override di controller childnya, kemudian dijalankan lagi metode edit dari parentnya gitu kan, kayak di bagian subject test ini. Ini kan kita cuma setting requestnya ya, kemudian kita jalankan lagi kan yang ada di parentnya ya kan. Nah itu bisa kita lakukan juga kalau misalkan memang harus ada tambahan logic sebelum melakukan metode tersebut yang dari turunan parentnya, ya itu benar-benar bisa dilakukan. Nah ini yang bisa dibilang controller yang bisa dibilang aman lah, atau yang masih gampang di otak-atik. Kalau masih seperti ini ya ibaratnya nggak terlalu fleksibel dan masih bisa di otak-atik dengan mudah. Karena aku pernah juga kena kasus senior aku bikin sebuah base controller atau library kecil-kecilan kayak gini ya. Dia bikin sebuah abstrak master data yang benar-benar fleksibel lah, sampai front end-nya juga bisa di-generate. Dan akhirnya ketika menemukan kasus yang sedikit berbeda di master data lainnya, kita agak sedikit ribet kalau mau otak-atik, dan akhirnya agak sedikit panjang prosesnya kalau misalkan kita mau otak-atik library tersebut ya. Itu dampak negatifnya dari library atau dari controller atau dari kode yang terlalu solid hubungan antara parent dan childnya. Nah tapi kalau seperti ini, kalau menurut aku ini masih simple lah, masih bisa diotak-atik dengan gampang ya. Jadi kalau misalkan butuh perubahan sedikit sesuatu gitu, ya udah tinggal di override aja di teacher controllernya. Dan seandainya benar-benar kasus master datanya nggak bisa diimplementasikan ke master data ini, ke parent master data ini, ya sudah, nanti bikin saja controller sendiri gitu loh untuk kasus fitur tersebut gitu ya, atau kasus pada masalah tersebut gitulah. Tapi yang mau aku titik beratkan di sini adalah kita benar-benar menerapkan DRY ya di sini, do not repeat yourself. Jadi menurut aku ini udah bagus banget sih, kodenya rapih banget ya. Tapi ingat, ini kasus masih sederhana. Suatu saat nanti kalau teman-teman masuk dunia kerja, kasusnya bisa lebih ribet dan belum tentu ini bisa diimplementasikan ya. Paling nanti teman-teman bakal lebih fokus ke bagian trade ini ya. Nah ini
juga salah satu contoh poin plus ya kalau teman-teman bisa menggunakan atau menerapkan thread dengan baik ya. Karena jarang sih programmer pakai thread ya. Bener-bener jarang deh. Aku udah pernah beresin beberapa project yang pakai thread itu jarang banget. Paling satu lah yang tahu thread. Sisanya ya belum tentu tahu. Maka dari itu juga bisa dibilang nilai plus ya kalau teman-teman bisa pakai thread. Jadi sederhananya thread itu ya pecahan fungsi ya. Seperti udah aku jelasin sih di PHP OOP 2. Jadi nggak perlu aku jelasin lagi lebih lanjut. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman nangkep ya tujuan sama alasan kuat kita kenapa kita melakukan refactor di kasus praktek ini ya. Sekarang kita bakal coba balik ke analogi yang udah aku buat lah. Nah, jadi di sini ada semacam kayak analoginya lah ya. Jadi ibaratnya kode yang udah kita buat kemarin aku jadiin sebuah struktur di sini. Nah, jadi bisa dilihat di sini di bagian model itu udah nggak cuma model ya. Tapi modelnya udah kita pecah dibagi beberapa bagian. Ada base model, ya kemudian ada trade, kemudian ada child model, kemudian ada service model. Nah, mungkin untuk yang service, ini belum kita terapkan. Tapi nanti suatu saat mungkin bisa kita terapkan lah di PHP tutorial lainnya ya, dengan kasus yang lebih kompleks pastinya. Nah, di sini ada 4 bagian kan. Berarti bisa dibilang kalau kita menggunakan MVC, kita udah nggak menggunakan MVC secara murni. Tapi udah kita sedikit otak-atik. Kita ubah modelnya jadi punya base model. Yang itu berarti kita perlu satu folder lagi untuk menyimpan abstrak atau interface atau kelas base modelnya itu. Di sini teman-teman terserah mau menerapkan interface, abstrak, atau kelas biasa aja terserah. Tapi yang jelas kita punya base modelnya, dan base modelnya itu pasti berbentuk sebuah kelas atau abstrak atau interface. Nah, selain base model kita juga punya trait ya sama lah. Trait itu isinya cuma reusable function atau global helper ya. Kemudian ada child model. Di sini child model fungsinya ya hanya untuk override method atau property aja, seperti yang kita lakukan di controller, teacher, atau subject. Itu juga berlaku ya di child model kalau teman-teman perlu child model ya. Dan gak hanya override method atau property aja. Biasanya child model itu punya exclusive method. Yang dimaksud exclusive method ini adalah kayak misalkan dia perlu nyusun ulang respon dari query-nya, atau dia perlu bentuk respon khusus dari query-nya seperti itu ya. Jadi di child model biasanya itu adalah tempat untuk melakukan deklarasi exclusive method pada modul tersebut. Kemudian yang terakhir ada service model. Nah, service model ini sebelum kita bahas, kita ke controller dulu ya. Kemarin juga kita kan controller udah kita bagi ya ke kurang lebih 4 bagian lah. Yang service belum kita lakukan ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa kita lakukan nanti. Nah, kita juga bisa lihat di sini, bisa dibilang controller kita yang kita buat itu kan udah nggak murni controller doang kan. Ada base class, itu berarti kita perlu bikin folder baru lagi, kemudian sudah ada trait juga, ada child class juga, ada request validation juga, kan. Jadi kan bisa dibilang udah nggak murni MVC ya, meskipun sebetulnya masih MVC juga sih, karena balik lagi, ini masih termasuk bagian controller jatuhnya. Tapi tetap bisa dibilang kita udah melakukan sedikit modifikasi lah pada MVC-nya ya. Karena biasanya kalau orang-orang dengar PHP MVC, udah tuh semuanya taruh di controller. Terus view cuma tampilan doang, terus model cuma query aja. Ya kurang lebih kan seperti itu. Nah, di sini kita nggak kayak gitu. Di sini kita bikin controllernya tipis. Dia terpecah dibagi beberapa bagian, ya kan? Yang belum kita praktekkan di sini cuma service doang sih, karena memang belum ada proses bisnisnya, kita baru bikin master data. Mungkin nanti atau mungkin di project lainnya deh. Nggak mungkin deh di project yang sederhana kayak gini kita praktekkan service. Jadi mungkin nanti akan ada PHP playlist lainnya lah yang membahas lebih kompleks lagi. Oke, kemudian yang terakhir ada di bagian view. Nah, di bagian view ini, kita juga kan nggak pakai satu view ya. Tapi view-nya itu kita pecah jadi komponen yang bisa dipakai berulang kali di view lainnya. Ini kalau misalkan kita ketemu kasus kayak master data kemarin, kita nggak perlu tuh copy paste raw HTML secara berulang kali. Ya udah, kita pecah jadi komponen raw HTML aja, nanti dipakai di base view-nya. Begitu juga dengan base view lainnya. Kalau misalkan ada master data lainnya yang perlu table index misalnya, ya udah kita tinggal pakai komponen indeksnya ini yang pernah digunakan di view modul lainnya. Kan enak kan jadinya, kita nggak perlu copy paste terus ya kan. Nah, komponen ini aku coba ngambil contoh konteksnya karena kita masih menggunakan struktur aplikasi website-nya monolith ya, belum menggunakan API. Dan biasanya kalau di Laravel, kalau struktur aplikasi yang monolith, nah framework-nya itu biasanya diterapkan di dalam komponen. Jadi base view-nya tetap raw HTML, tapi komponennya udah masuk ke dalam framework-nya front-end. Framework front-end di sini yang dimaksud kayak Vue.js, React.js, Angular, dan lain sebagainya lah. Dan biasanya hanya komponennya aja yang diimplement ke framework front-end. Dan base view-nya biasanya hanya digunakan untuk deklarasi komponen yang sudah dibuat di dalam framework tersebut gitu loh. Nah, maka dari itu kenapa di sini aku garis bawahi bahwa komponen biasanya bisa berbentuk raw HTML atau framework front-end. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Jadi yang mau aku titik beratkan di video ini adalah terkait refactor ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat
nih gambaran refactor ya. Kemudian harapannya di sini mudah-mudahan teman-teman nggak bingung terkait istilah override method atau property ya. Kan udah aku ajarin ya di PHP OOP2 ya. Jadi seharusnya teman-teman di sini udah nggak merasa asing terkait override tersebut. Kemudian ada trait ya yang bersifat reusable function atau global helper. Di sini juga harapannya teman-teman nggak asing lagi lah terkait trait ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambarannya fungsinya trait itu apa. Nah, tadi service model belum kita bahas ya. Kita bahas sedikit ya. Biasanya kalau sebuah controller itu udah tebal banget, dia bakal dipecah jadi sebuah service. Jadi di dalam controller ini dia ada sebuah service. Nah, service-nya itu biasanya cuma dideklarasikan di dalam kelas, kemudian nanti akan digunakan metodenya untuk mengolah data. Nah, terkadang si service itu perlu model sendiri karena dia memiliki query eksklusif misalnya. Ketimbang nanti di dalam child model kebanyakan metode, akhirnya dibikinin service model sendiri. Cuman aku hampir jarang sih ketemu orang yang benar-benar mau sampai bikin service model. Biasanya dia lari ke bagian child model atau bikin query sendiri di dalam service-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi service model ini boleh diterapkan atau tidak, jawabannya ya boleh-boleh aja, boleh juga tidak, tergantung kebutuhan teman-teman dan kesepakatan masing-masing. Untuk contohnya mungkin belum aku bisa contohin sih di project ini, khususnya bagian service model sama service controller ya, karena kita belum menemukan kasus di mana terdapat sebuah proses bisnis atau terdapat pengolahan data di dalam project kita. Project kita masih berupa sebuah master data aja. Jadi kurang lebih baru seperti ini. Harapannya di sini teman-teman mulai dapat ya gambarannya yang kita lakukan kemarin. Jadi controllernya kemarin sudah kita pakai, terdapat base class, kemudian terdapat child class yang mewariskan seluruh metode yang dapat dilakukan base class, kemudian terdapat request validation untuk validasi form yang dikirim dari user, kemudian terdapat trait yaitu sebuah pecahan fungsi yang bisa digunakan berulang kali di setiap kelas yang membutuhkan fungsi tersebut. Ya, kemudian di bagian view terdapat komponen juga ya yang berupa raw HTML yang bisa digunakan di view mana aja kalau memang view tersebut membutuhkan komponen tersebut. Begitu juga dengan model ya. Untuk yang model mungkin sebenarnya mirip sih sama yang controller sebetulnya. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman dapat gambarannya ya terkait refactor yang kita lakukan kemarin, dan mudah-mudahan di sini teman-teman makin memperkuat lah pengetahuan tentang PHP OOP-nya ya. Jadi cukup di sini ngalor ngidulnya untuk video kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman benar-benar nangkep ya penjelasannya terkait analogi refactor ini. Kalau misalkan nggak ngerti, ya nggak masalah sih. Di sini aku cuma mau nunjukin kurang lebih strukturnya kode yang kita lakukan kemarin itu seperti ini. Dan mudah-mudahan teman-teman benar-benar paham yang kita lakukan kemarin supaya benar-benar memperkuat pengetahuan tentang OOP teman-teman. Kita lanjut ke penjelasan PHP call func array di video selanjutnya.